Allah atur dengan caranya. Nah, Allah yang atur, mengatur itu sifat Allah, namanya dabbara yudabbiru tadbira. Wa ahsanu tadbir, ahsanu tadbir itu sebaik-baik yang mengatur. Ya, yudabbirus samawat. Allah mentadbir, tadbir itu mengatur. Jadi jangan dikira hanya manusia yang mengatur. Ya, tapi Allah juga ikut mengatur. Ya. Di antara yang hebat dalam aturan Allah adalah tidak ada kaidah rusak abadi, tidak ada. Dan tidak ada kaidah kebenaran mutlak, tidak ada. Hanya manusia saja yang kadang-kadang memvonis manusia yang lain itu rusak abadi, padahal di sisi Allah tuh tidak ada yang cacat permanen, rusak abadi, tidak ada. Semua pasti yang rusak, punya kerusakan, punya keburukan, pasti ada kebaikannya di sisi Allah. Nah, ada yang abadi kerusakan itu. Bahkan ketika manusia itu, Bapak Ibu sekalian, berada pada masa jahiliyahnya, jahiliyah dalam kata kebodohannya, dan dia tidak memeluk Islam sekalipun. Allah yang menciptakan mereka itu keyakinan kita. Apapun kerusakan yang dilakukan oleh Muslim, ya percayalah Allah yang kemudian sudah mengatur sedemikian rupa. Itu datang dari diri pribadi orang yang merusak itu sendiri. Tetapi apapun yang menjadi kebaikan, lalu kemudian kebaikan itu menjadi hidayah, itu atas izin Allah. Kalau kebaikan itu belum menjadi hidayah, ya belum mendapatkan izin dari Allah. Saya ingat sekali Ustaz Felix Siau pernah cerita sama saya. Saya misi sama beliau di salah satu tempat di Jakarta. Dia bilang, Ustaz, di antara saya bersaudara, yang paling susah dengan Islam, paling tidak suka, bukan bapak, bukan ibu, kakak pertama saya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Justru kakak pertamanya lain yang masuk Islam duluan. Yang Islamkan Ustaz Adi Hidayat. Coba ini, Bapak Ibu sekalian. Ini baru-baru Dr. Richard Lee viral lagi. Saya dengan Ustaz Dery Sulaiman kenal baik. Beliau bilang, saya yang syahadatkan. Ustaz Dery bilang, saya yang syahadatkan. Fix itu Dr. Richard masuk Islam. Fix, saya yang syahadatkan. Coba. Terserah orang mau bilang apa, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan itu cari uang, cari nama, urusan itu urusan Allah. Tapi Anda nggak boleh menghukumi seseorang dengan kerusakan abadi. Nggak bisa, Pak. Umar bin Khattab mantan pembunuh. Dalam sejarah Hindu itu yang pernah makan hatinya Hamzah, Pak. Perang Uhud. Siapa yang menyangka meninggal masuk Islam? Ayo. Kalau sekarang Anda disebut nama Hindu, Anda wajib bilang radhiyallahu anha. Bayangkan Hindu radhiyallahu anha, sahabat. Dia itu sahabat karena definisi sahabat. Kullu man laqiyan Nabi, pernah ketemu Nabi. Wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi. Wa mata ala imani, dan meninggal atas keimanannya. Hindun pernah berbuat jahat. Umar bin Khattab pernah berbuat jahat. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berbuat jahat. Tapi dia pernah ketemu Nabi. Dia sekarang beriman pada Nabi. Lalu dia meninggal dalam keimanan. Jadi dia sahabat. Dan apa definisi? Apa manfaat dari seorang sahabat? Kalau dia meninggal dan dia sahabat, pernah ketemu Nabi, beriman pada Nabi, meninggal dalam keimanan, harus dibilangi radhiyallahu anhu. Allah ridho sama mereka. Ngerti gak tuh? Coba. Makanya Pak, tidak boleh dibilangi sahabat Abu Bakar rahimahullah. Oh, tidak bisa Pak. Setelah sahabat baru rahimahullah. Semua manusia biasa rahimahullah. Allah merahmati. Tapi kalau sahabat, Allah meridhoi. Coba, jangan pernah macam-macam masalah hidayah yang atur Allah. Di Cengho, ini ada bosnya Cengho, tidak enak kita cerita Pak. Ada bosnya. Di Cengho saya pernah Islamkan orang. Cengho mana tadi? Ertas nih.
Saya kasih syahadat. Ustaz, ada orang masuk Islam. Wih, sini. Saya suka sekali kalau ada yang masuk Islam. Saya batal, saya ada jadwal puasa. Biar nih nanti nih. Ustaz, ada jadwal tak, saya tunggu dulu, kasih Islam dulu orang. Senang sekali, Pak. Karena itu yakin betul Allah yang kasih hidayah itu, Pak. Keislaman itu. Siapa yang bisa mengatur hatinya orang? Illallah, kecuali Allah. Kemarin di Bintaro, Pak, saya kasih Islam. Chinese tinggal di New York, lama di sana, tiba-tiba kemudian dia jatuh cinta sama perempuan yang lagi kuliah di sana. Perempuan ini tinggal di Bintaro, Jakarta, Tangerang Selatan. Saya ngisi di Masjid Raya Kebayoran Presiden, MRKR namanya. Habis ngisi ceramah subuh jam 7. Tiba-tiba panitia bilang, Ustaz, ada yang mau mu'alaf. Saya bilang, siapa? Oh, pakai bahasa Inggris, Kak, kasih mu'alaf. Selesai, dia undangkan di acara akad nikahnya. Kapan? 3 hari lagi. Oke. Jadi langsung akad nikah. Terus ada muncul pembicaraan. Oh bukan, bukan 3 hari. Sorenya, Pak, subuhnya saya kasih mu'alaf, sorenya akad nikah. Terus ada pembicaraan, Ustaz, bagaimana kalau dia masuk Islam hanya untuk kawin? Saya bilang niat itu Allah yang tahu urusannya. Bahkan kalau dia masuk Islam hanya untuk meninggal, boleh nggak? Boleh. Paham maksudnya? Bahkan kalau ada orang masuk Islam supaya dia masuk surga, di ujungnya, misalnya saya masuk Islam, ada orang Kristen, terus dia mau masuk Islam, dia kasih syahadat ke cepat mau nggak meninggal, terus dia ucap syahadat, boleh nggak? Boleh. Siapa coba kejadian di zaman Nabi yang mau meninggal didatangi Nabi? Abu Thalib, pamannya, Pak. Yang kata Rasulullah bilang, ya ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, saya jamin kau surga. Karena orang mu'alaf itu, Pak, seperti bayi baru lahir, dan dosanya. Kalau dia langsung meninggal, dia syahadat, dia surga. Tapi apakah bisa? Oh, belum tentu, tidak gampang. Sedangkan Abu Thalib sudah berbaring, ada Rasulullah sampingnya, tidak bisa bilang la ilaha illallah. Turunlah ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada yang kau cintai, tapi saya, kata Allah, saya beri hidayah kepada siapa yang saya pilih. Ngeri ya, Pak? Memang kalau di Andalas harus materi gas, karena orang-orang dekat semua di sini. Yang terkini yang lagi viral, Dr. Richard. Makanya saya bahas. Banyak orang sentimen gara-gara skincare. Saya tidak ada urusan dengan skincare. Itu bisnismu dengan bisnisnya orang. Yang saya ada urusan, kalau ada orang masuk Islam, saudara saya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Jangan hukumi orang dengan apa yang kita tahu dari isi hatinya. Pernah Nabi, ini kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini dunia intelijen tidak berlaku, bos. Serius kan? Kenapa? Dalam hal ini tidak bisa orang diprediksi dia masuk Islam karena tidak bisa. Hati manusia. Umar bin Khattab waktu dia mau masuk Islam, intel Nabi itu, sahabat-sahabat yang jago intelijen sudah tahu Umar datang, siapkan pedang. Semua kaget, Pak. Umar datangi Nabi. Bayangkan, dia kira mau dibunuh dan Umar tidak mau pedang. Di dalam dunia keislaman di zaman-zaman Mekah dulu, Pak, itu ada bukit-bukit dipasang orang-orang untuk melihat. Ada orang-orang biasa ditaruh di masyarakat, di pasar. Dia sembunyikan keislamannya supaya apa? Supaya tidak ketahuan bahwa dia Muslim. Dia tutup bahwa dia Muslim supaya apa? Dia jadi intelijennya Nabi. Sudah ada bos intelijen dari zaman Nabi. Diberitahu sampai berita ke tempat Rasulullah. Semua sahabat bilang, Umar datang. Ambil semua pedang, Pak. Coba. Pas dia datang, semua sudah begini pedangnya. Aina Muhammad? Umar tegas dengan, saya cuma mau ketemu Muhammad. Begini semua pedangnya. Tidak ada yang kasih turun, Pak. Karena Umar tidak ada yang tahu dia paling jahat. Semua orang dia bunuh. Umar bin Khattab.
Siapa berani lawan ini kisah? Ini nih aslinya penjahat. Pemimpinnya kafir Quraisy, Umar. Khalid bin Walid itu anggotanya Umar. Jago-jago semua perang. Umar yang didik. Jagonya lagi. Apa kemudian Rasulullah bilang turunkan, turunkan. Berhadapan. Baru berhadapan, Umar langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ada di antara sahabat yang kayak tidak percaya. Mustahil. Padahal dia tidak tahu sejarahnya bahwa baru-baru saja Umar mendengar adiknya baca Quran surah Toha. Di situ dia bergetar hatinya. Lalu dia datang ke Rasulullah untuk mendeklarasikan keislamannya. Ada seorang sahabat yang lain, ketika kalah perang, orang kan kalau kalah perang selesai. Pas dia mau dibunuh, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Perang ini Pak, pas sudah mau dibunuh dia asyhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah dari jauh berteriak, jangan, hentikan. Kata orang yang mau, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena cuma takut pedang, takut dibunuh. Bahaya ini ya Rasulullah, kita biarkan. Apa kata Rasulullah? Ya, tidak ada yang mengetahui isi hatinya. Kita menghukumi dia dengan lisannya, akan dibiarkan. Allah. Nah begitulah Allah. Unik. Ya. Yusuf di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara, An-Nawawi di penjara. Kadang-kadang penjara menjadikan orang justru terkenal, padahal dulu tidak ada medsos. Bayangkan, Ibnu Taimiyah itu Pak, dahsyatnya ketika dia di penjara, dia nulis semua hafalannya, dia tulis. Dia dibolehkan dijenguk oleh adik perempuannya untuk diantarkan makanan, dijenguk dengan waktu yang singkat. Maka Ibnu Taimiyah itu menulis semua ilmunya di tembok ketika di dalam penjara. Adiknya kalau datang kasih makanan, Ibnu Taimiyah makan, adiknya dia catat ulang itu semua. Titipannya murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Makanya dijuluki Syekhul Islam. Apa arti Syekhul Islam? Syekh, guru besar Islam, begitulah kira-kira. Karena murid-muridnya orang hebat. Ibnu Katsir muridnya, Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Makanya dia digelar Syekhul Islam. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian? Ketika kemudian dia makan, adiknya catat semua itu catatannya di tembok. Dia catat semua. Apa yang terjadi Pak? Dia tuliskan. Setelah dia tuliskan, dia bawa keluar. Dia kasih catatan itu kepada murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dicatat ulang jadi ilmu. Dari penjara dia mengkader ulama. Karena hidupnya Ibnu Taimiyah masuk keluar penjara. Imam Ahmad bin Hambal masuk keluar penjara. Bayangkan. Dari zaman dahulu Pak, berapa ulama masuk keluar penjara, jadi ilmunya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, hebatnya ketika ketahuan itu tulisannya di tembok oleh penjaga penjara, dihapus semua. Setelah dihapus semua, dilarang adiknya datang membawa catatan. Tidak boleh dimasuk penjara itu. Maka yang boleh adalah dia menunggu di luar. Masya Allah, Allah memberikan taufik. Ibnu Taimiyah yang biasanya dibawakan makanan, kemudian diambil pakaian kotornya untuk dicuci, dia tulis itu di atas bajunya semua. Dia gulung itu bajunya, dia kasih adiknya. Dia bilang buka itu baju, jaga baik-baik. Dibuka itu baju jadi ilmu, ayat Quran tafsirnya, hadis tafsirnya, dicatat ulang, pakai baju Pak. Nyata ilmu. Bayangkan orang dulu kalau Allah kasih hidayah, Allah yang atur. Bapak boleh lihat Pak, karya Ibnu Taimiyah 32 jilid seperti ini. Judulnya Majmu'ul Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kumpulan fatwa-fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, 32 jilid. Begini, 2.500.000 harganya itu buku. Inilah buku waktu saya mahasiswa, padahal mau sekali saya punya, tidak bisa Kak punya. Mahal. Dan cukup uang untuk mahasiswa. 32 jilid, kumpulan fatwa-fatwa. Misal fatwanya Syekh Islam, apa fatwa bagi orang yang makan serigala ketika kemudian tidak ada makanan lain? Oh, dia kasih fatwa. Apa fatwa bagi orang yang haid kemudian dia mau masuk masjid? Apa fatwanya? Boleh nggak orang haid masuk masjid? Ada fatwanya. Boleh.
Karena tidak ada larangan Rasulullah wanita haid masuk masjid. Boleh nggak wanita haid baca Quran? Boleh. Dikumpulkan dari jadi 32 jilid, judulnya Kumpulan Fatwa-Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah. Lain lagi Imam Nawawi Pak. Wah, Imam Nawawi, Masya Allah, tidak pernah kemana-mana, di penjara, masuk keluar saking tersiksanya Pak, 40 tahun lebih di umurnya, belum sempat menikah, tapi karyanya Riyadhus Shalihin. Ada kemarin saya lihat buku ini Riyadhus Shalihin. Iya. Apa ini? Buku apa ini? Bukan Riyadhus Shalihin. Oh, harus Riyadhus Shalihin dibaca. Bagus sekali. Oh, ini biografi 60 sahabat. Hampir di semua masjid taruh Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi. Apa tuh nak Riyadhus Shalihin itu artinya apa? Taman Riyadh itu Raudhah Riyadhun. Makanya ibu kotanya Saudi Riyadh. Riyadh itu taman-taman. Raudhah. Kita tahu Raudhah di Madinah itu taman-taman surga, bahasa Arab. Maka Riyadhus Shalihin taman-taman surga untuk orang-orang soleh. Karya Imam An-Nawawi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu dibaca sampai Makassar. Nah, orang yang hidup di Damaskus 40 tahun di umurnya, anak kecil Al-Amin saja lagi hafal Arba'in Nawawiyah, 40 hadisnya Imam Nawawi. Itu paling level beginnernya, level dasarnya. Naik sedikit Riyadhus Shalihin, itu semua Nawawi. Di mana dia bikin? Keluar masuk penjara. Ngeri. Subhanallah. Begitulah Allah mengatur hati manusia. Tidak ada yang tahu kehidupan Pak. Maka yang sudah sholat subuh berjamaah, sudah dapat hidayah, jaga kita. Karena ada orang akhir hidupnya rusak. Nauzubillah. Kalau sebahagian ada orang yang awal hidupnya rusak jadi baik, maka ada juga orang yang awal hidupnya baik, rusak akhirnya. Subhanallah. Yang kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka. Golongan penghafal Quran. Ketika kemudian di akhirat dia mengatakan, ya Allah, saya sudah menghafal Quran. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Fa innaka tahfazu litaqul liyuqal ana qari. Karena engkau hafal ini Quran supaya kau dikatakan saya orang yang hafid Quran. Golongan kedua, golongan orang yang rajin sedekah. Orang yang sedekah Pak jadi korek. Ditanya, ya Allah, dia protes, ya Allah, saya sudah rajin bersedekah di dunia. Dia katakan, engkau bersedekah liyuqal, untuk dikatakan saya ahlul khair. Ahlul khair itu orang dermawan. Kau cuma mau dipuji manusia, maka kau berdusta. Kau tidak bersedekah untukku, dibuang lagi dia di neraka. Ngeri ya Pak? Orang-orang yang Masya Allah. Yang ketiga, orang yang perang di medan perang, jihad Pak. Orang jihad ini orang paling tinggi di level keimanannya. Tapi apa yang terjadi? Ada golongan yang kemudian ketika dia berperang, dia tidak karena Allah. Maka ketika itu dia dilempar ke api neraka, dia protes. Ya Allah, saya korbankan nyawa saya untuk agamamu. Kenapa saya? Tidak, kau tidak korbankan untuk agamamu. Kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu hanya untuk dapat pujian, engkau pemberani. Ngeri Pak. Jadi bayangkan permasalahan hati ini, bos. Ngeri, Masya Allah. Ya, kita ini berdoa kita terus istiqomah, husnul khotimah. Makanya rumusnya tuh jangan lalu dianggap enteng orang, dan jangan pernah merasa bangga terhadap amal soleh. Karena bukan amal soleh kita yang masukkan kita ke surga. Nah, ingat itu. Wasilah saja, perantara. Rumusnya itu kembalikan sama Allah. Ada hadis Nabi sahih. Perhatikan hadisnya. Saya tutup dengan ini. Kata Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda,
kalian tidak akan masuk surga. Innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Coba. Oke, dengarkan ini hadisnya. Hadis sahih. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian, walakin bi rahmatin minallah. Tetapi kalian masuk surga atas rahmat Allah. Berkata sahabat, ini kan sahabat orang-orang cerdas. Mereka bertanya, ya Rasulullah, hatta anta, sampai engkau pun begitu ya Rasulullah, kau tidak masuk surga dengan amalan? Dia katakan, Rasulullah, saya pun demikian. Bal ana, walau ana, kata Rasulullah, sampai saya pun tidak masuk surga dengan amalan saya. Tetapi saya masuk surga dengan rahmat dari Allah. Makanya Pak, banyak kisah hadis Bukhari. Pembunuh 100 nyawa meninggal di perjalanan taubat, meninggal pada dunia amalannya, masuk surga, diterima taubat itu. Wanita penzina hari-hari melakukan maksiat, datang ke sebuah sungai, ya, mau minum, lihat anjing, ro'at kalban, ini hadis Muslim, yang menjulurkan lidahnya. Karena dia kasihan sama ini anjing, dia buka sepatunya, dia ambilkan air, dia kasih minum anjing sampai kenyang. Di ujung hadisnya dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masalah akhir hidup penting sekali. Makanya rumusnya tuh istiqomah saja belum tentu di husnul khotimah, apalagi tidak istiqomah kita gitu. Sedangkan orang beramal soleh saja belum tentu matinya husnul khotimah, apalagi tidak beramal soleh, kan itu rumusnya. Ya. Makanya di usia-usia 60 ke atas, ya 50 sekian, ya sudah harus jadi alarm. Nabi mengatakan usia umatku, ini hadis riwayat Imam Ahmad, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Ma baina sittin wa sab'in. Wa qalilun man yatajawaz dzalik. Kata Nabi, sedikit yang lewati itu. Maka rata-rata kalau orang meninggal tanya, oke, berapa umurnya? 68, 63, 65. Rasulullah berapa meninggal? 63. 60, 70. Sedikit yang melewati itu. Maka subhanallah, saya kasih tahu mamaku, saya kasih tahu bapakku, dia banyak-banyak lagi mengaji, Mak. Bahkan mama saya itu saya bilang, Mak, berhenti bikin mengajar di Unismu, mengaji mungkin di rumah. Nabi bilang, Mama, sembarang tongkol kau, jihad inilah. Oh iya, ini mamaku memang saya. Nabi bilang jihad ini memperbaiki generasi. Nabi bilang, kau kira kau itu bisa begitu? Karena siapa? Karena saya dulu berjihad antar ke pesantren. Dia mak saya, kalau tak saya. Saya bilang, Mak, di rumah-rumah makin mengaji. Nah mengaji tonjak saya walaupun saya mengajar juga. Kan capek kali mamaku kadang pagi-pagi pergi mengajar. Datang kadang-kadang saya datang ke rumah, jenguk mama, tiba-tiba banyak mahasiswa S1 mau dibimbing skripsinya, pakai ini kacamatanya tak ada 8 orang duduk. Ya Allah, saya bilang, Mak, capek karena saya dikasih di umur dia pergi cari. Sembarang tunggu kamu jihad ini nak, nggak bisa dikala kalau dia bilang jihad betul memang jihad ilmu namanya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Maka saya bilang usia-usia kita ini usia-usia harus waspada. 60, 70 ini, masya Allah. Yang 50-an nih, waspada. Pak Ismail berapa nih? 53. Mantap. Masih bisa. Gas memang nih. Masih bisa itu. Tidak ada di expire-nya. Sensei. Ya, 53 ya. Siap-siap alarm ya. Tidak juga jadi jaminan yang muda santai-santai. Oh tidak. Meninggal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Nomor cabut, Pak. Bukan nomor urut. Siap-siap. Persis seperti rezeki, nomor cabut. Oh ini rezekinya. Kasih jadi bupati dia. Kalau ada rezekinya ada jadi bupati. Nomor cabut.
Ya, seru ya dunia hari ini tuh ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau melihat orang baik, melihat orang masuk Islam, melihat jangan negatif, positif. Alhamdulillah masuk Islam ya orang. Jangan selalu negatif sama orang yang mau baik. Karena kalau Allah mau Pak, terserah Allah. Gampang sekali tuh hati bolak-balik. Jadi kita juga kalau menghukumi orang, ya harus pertengahan. Saya ini, masya Allah, kalau saya mau tuangkan semua itu kisah-kisah masa lalunya itu orang-orang hijrah Pak, jadi satu buku. Cuma saya masih ragu-ragu. Ayat ini nanti dibuka, nanti ada aku kasih sinyal, orang baca tahu. Ini saya tidak mau tulis. Padahal kalau saya tulis itu panjang kali lebar, banyak kisah-kisah nyata, ngeri-ngeri. Saya saja dengar itu merinding. Dan Uki dulu itu cerita panjang kali lebar, dia merinding. Saya bilang dia ada orang jahat begini. Saya bilang jahat ini orang. Udah cerita semua, masya Allah. Sambil nangis-nangis awal-awal hijrah. Waktu umroh juga, saya bawa pergi umroh, sama-sama umroh, dia cerita lagi. Sambil nangis-nangis. Pakai kain ihram, tato semua. Jadi dia bilang, Ustaz, aku tutup ini Ustaz, bahaya takutkan hati orang. Karena kalau tawaf kan harus dibuka sebelah kanan. Tato semua Pak. Saya logo PSM. Di situ dia menangis terus, putar, menangis, 7 putar, nangis terus. Saya bilang ya Allah, saya saja sering ke umroh belum tentu bisa menangis 7 putaran. Ini orang 7 putaran nangis dan berhenti. Saya bilang betul-betul Allah kalau kasih iman sama orang, mahal betul itu iman. Allah. Jadi kalau membayangkan dulu Dewi dengan sekarang, masya Allah, kayak langit dengan sumur, jauh sekali beda. Sekarang dia punya program sikat WC, sampai Mamuju dia pergi sikat WC, nah bersihkan toilet WC. Nah video saya bilang, guru, murid sudah sikat WC lagi sambil bagi-bagi Quran biasa. Ikro, bagi ikro, dan begini disantam. Saya itu programnya. Subhanallah, saya bilang masya Allah, kamu dikasih hidayah sama Allah. Mahal betul itu hidayah. Allah yang pilih, Allah yang cari, Allah yang urus. Tapi kalau Allah juga biarkan seseorang dalam maksiat, Allah biarkan itu. Jadi kayak tidak ada. Alamin, suaranya Alamin. Apa kita nonton itu nak? Alamin, suaranya besar sekali. Apa itu kita nonton? Jadi ini tadi ada saya mau ajar doa yang sering diajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya muqallibal qulub. Ini diantara doa yang paling sering dikirimkan Nabi. Hadis sahih. Kata Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Baca itu doa. Untuk istiqamah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Bahkan sebagai ulama bilang, inilah doa yang paling sering diulang Nabi. Bahkan melebihi Rabbana atina fid dunya hasanah. Sering sekali dibaca Nabi. Sampai sahabat-sahabat itu hafal. Makanya ada istilah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu doa kalau bisa hafal, amalkan, rutinkan. Rutin Pak, jangkit, lewat. Setiap kita doa ya muqallibal qulub, supaya apa? Supaya tidak dibolak-balikkan hati kita, diteguhkan, dikokohkan. Tabbit itu sabat itu dikokohkan, dikuatkan oleh Allah untuk berada pada keimanan, berada pada agama Allah. Tabbit qalbi ala dini. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agama. Inilah yang akan membuat kita nanti, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ya, usahakan itu rutin, hafalkan kita. Ya. Kalau Qur'annya ada di surah Ali Imran. Ya. Tadi Pak Imam baca Ali Imran ya. Ya. Kita sampai 1,5 halaman dan beliau
di akhir halaman tadi baca di rakaat kedua. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat surah Ali Imran ayat 8. Doanya ulul albab, doanya orang cerdas. Doa ulul albab ini Pak, doanya orang cerdas. Apa doanya Ustaz? Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Wah, hati-hati nih Pak, hidayah itu mahal sekali. Berapa banyak artis murtad, berapa banyak pengusaha murtad hanya karena pernikahan, hanya karena uang, macam-macam murtad. Bayangkan, na'udzubillah. Murtad dia dari Islam pindah ke Kristen. Ya, astagfirullah. Ya. Ada dulu juga alumni alumni mana gitu, Timur Tengah. Saya dapat cerita dari senior-senior. S2 di Kanada, di McGill. Ambil jurusan filsafat. Masuk S3, ambil jurusan filsafat. Setelah dia pulang dari S3, murtad. Ditawari pekerjaan di Kanada, dikasih uang besar, jabatan besar, murtad. Makanya ada ulama mengatakan hati-hati dengan ilmu falsafat. Karena itu ilmu sangat amat dekat dengan kekufuran. Makanya biasa logika itu Pak, filsafat itu pakai logika. Kalau terlalu dilogikakan Pak, hilang iman. Karena ingat Al-Baqarah ayat 3. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman pada yang gaib. Kalau gaib itu dipikir pakai akal, hilang kepercayaan pada malaikat, hilang kepercayaan pada hari akhirat, hilang kepercayaan bahwa manusia memang harus dikubur di tanah. Mereka mengatakan manusia itu dibakar, tidak dikubur. Manusia itu jangan dimasukkan ke tanah, dimasukkan ke peti. Itu mereka. Otaknya berputar untuk mencocok logika antara logika dengan keadaan. Dia lupa bahwa iman yang paling mahal adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman pada yang gaib, gak kelihatan. Allah gak kelihatan, gaib. Malaikat gaib, gak kelihatan. Tapi kita beriman Pak, kalau kita sholat nah lihat ke Allah. Itulah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beriman seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak melihat Allah, innahu yarah, Allah melihatmu. Nah, itu tadi doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana, dan karuniakan pada kami min ladunka rahmah. Tadi apa kata Nabi? Kalian tidak akan masuk amalan dengan amalan, tidak akan masuk surga dengan amalan, tapi masuk surga dengan apa? Rahmat. Makanya kita bilang wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau lah ya Allah yang memberikan rahmat itu. Dan mudah-mudahan di antara rahmat Allah, hidup ki bahagia, mati ki husnul khotimah, dihisab ki dikubur, dimudahkan hisab tak, dikasih lewat ki sirat yang lebih tipis dari sehelai rambut, lolos ki dengan cepat, dihisab ki di mizan, ditimbang amalan, banyak amal soleh tak dibanding dosa-dosa tak, masuk pada tahapan hisab dan pengampunan, diampuni dosa-dosa. Setelah itu masuk ke surga bila adzabin wala hisab. Masih panjang kehidupan Pak, masih panjang. Ini dunia paling singkat. Masuk ke kubur, alam selanjutnya dibangkitkan ke alam yang lain. Masih panjang hidup bos. Ya, di dunia ini kau jadi dewan, kau jadi bupati, sorry bos, di akhirat level ki. Makanya kalau saya ketemu dewan, mau Cicu, mau siapa, sama aja ki bos. Tidak ada yang lebih mulia di dia. Mau pada di Pamanto, mau Andi Sudirman, sama ki bos. Di dunia ini kau jadi gubernur, di akhirat nanti sama aja ki. Bisa jadi ketua Andalas lebih mulia dari gubernur, ketua masjid lebih mulia dari ketua intelijen negara. Selevel.
Bagaimana Pak Leo? Cocok. Menteri, saya ceramah depan menteri Pak kemarin. Dia acara nikahnya wakil ketua MPR, saya ceramah. Ada menteri hukum, orang Gerindra, kumpul semua. Sama, tidak perlu menunduk-nunduk, selevel. Ya, bahkan ada fotonya dia wakil ketua MPR, dia cium tangan. Itu cocok. Kalau kita Ustaz mau bungku-bungku, selevel. Dasko jadi saksi, Muzani sambutan, Pak Ahmad Muzani. Harus merasa sama-sama ki hamba Allah. Itulah yang punya jabatan. Jangan sombong. Pak Ismail harus ketemu Pak Syahruddin Arif. Kasih ketemu Kak. Nasihatnya dulu tuh sebelum pelantikan. Kapan pelantikan? Tanggal 6. Kasih ketemu Kak tuh. Tanggal 5 lah ketemu dulu. Saya tanggal 1 sampai 4 Jakarta, tanggal 4 balik. Tanggal 6 atau tanggal 6 enggak, setelah pelantikan kalau dia pulang ketemu dulu tuh, nasihati Pak Bupati. Kemarin saya kasih nasihat beberapa bupati, ketemu di bandara, ketemu saya nasihati. Kemarin di Mekah ketemu. Siapa? Pak Irwan, Bupati Luwu Timur, baru-baru terpilih dengan ibu istri Pak Huslan, almarhum Pak Huslan. Datang di Mekah ketemu Kak sama Pak Irwan. Aku nasihati di Mekah, lama Kak berdiri di situ. Ketemu Ustaz, saya bilang, Pak Bupati, selamat menang. Iya. Menang kita, ada kalah incumbent. Iya. Saya nasihati, panjang kali lebar. Saya bilang, saya nasihati bertakwa sama Allah, rajin sholat, ceramai. Dan di antara ceramahku, kalau bisa ke depan, yang kelola Vale, Antam, di Sorowako harus banyak orang lokal. Harus banyak SDM tak. Bahkan saya bilang sama beliau, kalau perlu, saya bilang sama beliau, kalau perlu disekolahkan dia sampai insinyur, sampai S2, S3, pulang kasih jadi direksi, bikin aturan bahwa kalau ada anak Sorowako, S2, S3 akan lebih mudah dapat jabatan di situ. Harus kasih jabatan strategis. Masa saya bilang Antam di sana, Vale di sana, tapi yang jadi orang Jakarta semua. Saya kalau orang Jakarta semua harus orang pribumi. Nah begitulah. Itu yang jangan sombong semua. Masih panjang hidup. Tidak ditahu akhir kehidupan. Semua gubernur, semua presiden meninggal juga. Makanya kita harus mempersiapkan kematian sebagaimana kita mempersiapkan kehidupan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selevel zikir. Dunia ini. Tak ada